Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Faku Sofa dari IAI Syarifuddin semester 3 Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah logika. Pertanyaan pertama, kapan atau sejak kapan seorang manusia tersebut menggunakan logika? Seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu logika itu adalah ilmu untuk berpikir yang koheren. Nah, kalau dikatakan kapan sih manusia itu menggunakan logika? Manusia menggunakan logika ketika dia sudah bisa berpikir dengan tingkat kematangannya masing-masing. Semisal gini dah. Semisal ketika seorang anak bayi itu umur 1 tahun. Nah, dalam dunia psikologi perkembangan itu kan ada tugas-tugas yang dilakukan untuk bayi tersebut. Nah, ketika seorang bayi tersebut telah mampu melakukan tugas-tugasnya ketika usia 1 tahun semisal, atau 2 tahun, atau 5 tahun, nah dia sudah bisa dikatakan menggunakan logika. Mengapa? Karena dia sudah menggunakan cara berpikir yang koheren sesuai tugas yang dia emban. Seperti itu. Jadi singkatnya, kapan seorang manusia tersebut bisa menggunakan logika? Ya, ketika dia sudah berpikir koheren sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak kapan manusia itu menggunakan logika induktif dan logika deduktif? Pertanyaan ini sebenarnya kita sudah mengetahui ya terlebih dahulu apa itu pengertian logika induktif dan deduktif. Sebenarnya meskipun dalam kehidupan sehari-hari itu kita telah menggunakan pemikiran induktif dan deduktif, meskipun tidak mengetahui apa itu artinya, yaitu sudah bisa dikatakan bahwasanya kita sudah menggunakan pemikiran induktif dan deduktif. Seperti contoh nih, kalau hawanya di kota Batu Malang itu dingin, terus di kutub utara itu hawanya juga dingin, maka kemudian seseorang tersebut bisa menyimpulkan bahwasannya pada dataran tinggi maka hawa tersebut dingin. Nah, orang tersebut sudah bisa dikatakan berpikir secara logika, induktif dan deduktif. Kalau tadi itu kan contohnya dari dari ke khusus kemudian ke umum ya. Nah, itu berarti orangnya sudah bisa menggunakan logika tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh teori kerancuan berpikir yang ada di sekitar kamu. Kalau di sekitar saya, karena teman-teman kita tuh banyak yang remaja gitu ya, saya sering mendapati bahwasanya mengatakan seorang laki-laki kepada perempuan atau pacarnya bahwasanya dia mencintainya gitu ya, tahu sayang gitu. Tetapi sayangnya seorang perempuan itu kebanyakan berpikir atau memiliki kerancuan berpikir bahwasanya ketika seorang laki-laki mengucapkan kalimat tersebut, dia berpikir bahwasanya laki-laki itu bisa berkorban segalanya. Padahal konteks atau level dari ucapan tersebut dan level kata pengorbanan itu sudah beda. Jadi tidak bisa dikaitkan, atau cinta sih cinta, pengorbanan ya pengorbanan, tapi ya enggak segitunya juga gitu lah ya, sampai atau rela bunuh diri atau rela mati atau rela segalanya gitu kan. Itu makanya menjadi kerancuan berpikir yang sangat banyak ditemui di sekitar kita para remaja. Dan pertanyaan terakhir, mengapa Anda atau kaitannya Anda dengan logika pada prodi PKI bimbingan dan konseling? Karena logika itu kan membahas tentang berpikir koheren, berpikir dengan baik dan benar gitu kan. Cocok dengan ilmu PKI dikarenakan pada ilmu PKI itu kan otomatis memutuskan pemecahan permasalahan itu harus secara terbuka. Berpikirnya tidak boleh singkat, jadi harus diteliti dahulu. Mengapa merasa cocok dengan ilmu PKI ini? Karena saya pasti nantinya setelah keluar dari sini bisa
menggunakan ilmu ini baik untuk diri saya sendiri atau orang lain sehingga menjadi yang bermanfaat gitu. Intinya, mengapa saya mengambil ilmu PKI yang kemudian cocok dengan logika, dikarenakan pada ilmu konseling itu kan juga ada ilmu psikologi perkembangan, ilmu tentang membahas kejiwaan seorang baik dari agama atau jiwanya sendiri. Nah, di situ saja belum cukup kalau belum diimbangi dengan pemikiran yang logis atau logik gitu. Sekian, terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.